Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Karsidi TV bisa hadir kembali. Salawat dan salam juga tidak henti-hentinya mari kita sanjungkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Karsidi TV mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Semoga subscribe, like, atau komen membawa keberlangsungan konten ini dan membawa keberkahan untuk kita semua. Konten hari ini dengan judul Capek Mental Membuat Lelah. Capek mental yang membuat lelah dan kehilangan energi. Hal ini biasanya terjadi diakibatkan antara lain: pertama, mengabaikan kesehatan pribadi. Yang tahu kesehatan kamu, ya kamu sendiri. Tetapi akibat pekerjaan, tuntutan, dan stres, banyak yang mengabaikan kesehatan. Makan sembarangan, minim olahraga, kurang tidur, bahkan mengabaikan sinyal-sinyal dari tubuh sendiri, terutama keluhan tertentu, seperti sering bersin, gemetar. Cuma kamu yang bisa menyelamatkan tubuh yang diam-diam kesakitan. Ini tanda badan kamu bermasalah, seperti tidak fokus, mudah stres, mudah lelah, mudah capek, mengantuk sepanjang waktu, sering kesemutan, dan kurang bergairah. Sebaiknya istirahat, sebaiknya rehat dulu. Kamu mengabaikan kesehatan kamu sendiri dapat berakibat fatal. 2. Akibat capek atau lelah, janji tidak bisa ditepati. Akibat tuntutan pekerjaan, kuliah, atau sekolah, tidak sedikit mereka yang kesulitan untuk mengatur waktu dengan baik. Mereka sulit membagi waktu. Apabila sudah capek atau sudah kelelahan, sehingga energi menjadi hilang. Akibatnya kamu lupa dengan janji, baik dengan atasan, klien, bawahan, atau mitra kerja. Kamu tidak lagi bisa tepat janji atau one prestasi. Pengaruh dari ingkar janji atau one prestasi ini antara lain kamu dijauhi teman, orang lain tidak percaya lagi, kamu dikucilkan oleh teman-teman kamu atau klien kamu, atasan kamu, dan lain sebagainya. Kemudian tentu saja membuat orang lain kesal dan marah. 3. Akibat capek, akibat lelah mental, gagal berarti mengatur waktu. Akibat tuntutan pekerjaan, kuliah, atau sekolah, tidak sedikit mereka yang kesulitan untuk mengatur waktu dengan baik. Mereka sulit membagi waktu kerja, waktu ibadah, waktu istirahat, waktu tidur, makan, dan kumpul dengan keluarga. Akibatnya bisa merasa tertekan, kesehatan fisik terganggu, hubungan keluarga terganggu, keluarga menuntut haknya, tekanan sebagai pengasuh keluarga, kehilangan fokus, dan akhirnya resiko kecelakaan kerja tidak bisa dihindarkan. Sebelum subuh sudah di kantor, pagi sibuk, siang kerepotan, sore kecapean, malam lembur, pekerjaan belum juga tuntas-tuntas. Seperti lingkaran setan yang tiada henti. Apakah kamu tidak kasihan dengan diri kamu sendiri? Sayangi dirimu sendiri. Love yourself. 4. Akibat capek atau lelah, menyimpan masalah. Menyimpan masalah sendiri tanpa usaha untuk menyelesaikan masalah bisa berakibat daya tahan tubuh turun drastis. Efeknya kamu tidak tidur-tidur, sering merasa kecemasan, berlebihan, sampai asam lambung naik. Semua itu akibat dari pikiran kamu yang terlalu lelah dan beratnya permasalahan yang secara langsung dapat pula berdampak pada kesehatan kamu. Efek lainnya dari menyimpan masalah ini: pertama, overthinking, berpikir lebih yang tidak seharusnya. Nomor kedua, daya tahan tubuh berkurang. Nomor ketiga, memicu stres. Nomor keempat, memiliki gairah atau semangat. Nomor kelima, mengalami kesepian yang mendalam. Lebih baik jujur pada dirimu sendiri. Jangan memaksakan diri kalau kamu tidak mampu. Mungkin pekerjaan itu
perlu orang lain yang lebih ahli untuk mengerjakannya. Jangan pikul yang seharusnya tidak kamu pikul. Jangan menanggung yang seharusnya tidak kamu tanggung. Kalau kamu paksakan, itu namanya menyusahkan diri dan bunuh diri. 5. Bertahan di lingkungan yang toksik, penuh energi negatif, akibatnya lelah mental dan capek. Lingkungan yang toksik yaitu lingkungan di mana pekerjaan, sekolah, atau kuliah, ataupun aktivitas lain, atmosfernya, orang-orangnya, atau kombinasi semuanya membuat kamu kecewa dan tertekan. Perasaan tertekan inilah yang dapat mengakibatkan gangguan parah pada aspek kehidupan kamu. Berikut ini ciri-ciri lingkungan yang toksik agar kamu waspada supaya tidak mencelakakan kamu. Pertama, beban kerja tidak realistis. Nomor kedua, bekerja melebihi waktu yang sesungguhnya. Nomor ketiga, merasa cemas dan tidak tenang. Nomor keempat, adanya perundungan atau bully dan bahkan pelecehan. Nomor kelima, adanya pengkotak-kotakan. Nomor keenam, adanya pemaksaan dan lain-lain, tentu saja yang buruk yang sepadan dengannya. Untuk menghadapi lingkungan yang toksik ini, antara lain agar kamu selamat, utamakan dirimu sendiri. Cintai dulu, sayangi dulu diri kamu sendiri. Nomor kedua, bisa dan berani mengatakan tidak. Nomor ketiga, memberikan kasih sayang karena sebenarnya mereka juga sedang bermasalah. Nomor keempat, berikan motivasi atau dukungan untuk mereka untuk mendapatkan bantuan ahli atau profesional tentang penyelesaian masalahnya. Nomor kelima, mungkin kamu batasi saja dulu, berikan waktu luang, membatasi waktu bersama mereka. Apabila kamu merasa takut untuk bertemu dengannya atau dengan seseorang dan merasa stres berhadapan dengannya, mungkin kamu menghindar dulu, bukan berarti memutuskan silaturahmi. Karena pada dasarnya mereka juga perlu penyelesaian tentang keadaan mereka, perlu ahli untuk menyelesaikan masalahnya. Orang hebat atau orang sukses itu akan menjadi lebih berhasil dan sukses karena diberikan pendidikan dengan benar, terlepas apakah orang mampu atau orang biasa-biasa saja. Diberikan tantangan atau kesulitan yang tidak gampang yang dia hadapi. Apabila kamu tidak merasa lelah belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberikan manfaat. Menurut kami, untuk menjadi yang paling pintar, menjadi yang paling bagus, menjadi yang terbaik dan lain-lain adalah hal biasa atau yang umum diharapkan oleh orang banyak. Tetapi hal ini barangkali sangat sulit sekali mewujudkannya, yaitu coba sekali-kali kita wujudkan jadi yang berbeda dengan yang lain, asalkan positif dan jalan yang benar, tidak melanggar aturan. Yaitu bagaimanakah menjadi yang berbeda dari yang lain, misalnya mengambil jurusan sekolah yang lain, mengambil kuliah jurusan yang lain, yang berbeda dibandingkan dengan yang lain, usaha yang berbeda dengan yang lain, tempat yang berbeda dengan yang lain, jualan yang berbeda dengan yang lain, sehingga akhirnya hanya kamu yang punya ide, yang punya usaha, yang punya proyek, yang punya wawasan, dan punya upaya berbeda dengan yang lain, sehingga tidak ada saingan atau monopoli. Orang tua kamu pasti akan bangga kalau kamu berhasil melalui proses yang benar, dengan cara-cara yang benar, yang tidak merugikan. Buatlah orang tua kamu bangga. Kamu berhasil dengan cara kamu yang berbeda dengan yang lain, menjadi yang berbeda. Kalau perlu se-Indonesia mencapai keberuntungan dan keberkahan dengan cara yang berbeda. Akibatnya, dengan cara yang berbeda ini, kamu tidak selalu bergantung kepada orang lain, tidak mengandalkan orang lain, tidak selalu berharap belas kasihan orang lain, tidak mudah tertipu orang lain. Karena kamu punya cara atau strategi berbeda untuk menilai. Kamu menjadi dirimu
strategi diri kamu. Inilah yang membedakan diri kamu dengan orang lain. Semoga ada manfaatnya dan berhasil. Amin ya robbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.